Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah mekanika rekayasa statis tertentu pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-6. Jadi di mana pertemuan kelima sebelumnya telah dibahas mengenai struktur simple beam atau balok sederhana. Jadi pada pertemuan sebelumnya yaitu pendalaman materi. Jadi pada kali ini ada materi baru mengenai struktur cantilever atau jepit. Jadi, struktur cantilever atau tumpuan jepit ini adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan momen, sehingga dapat diartikan kalau perletakan jepit tidak dapat bergerak pada arah tegak lurus maupun sejajar landasan, yang juga tidak dapat berputar atau berotasi. Jadi, pada tumpuan jepit ini, nah ini untuk gambar notasinya seperti gambar tunjukkan kiri atas ini. Jadi, tumpuan jepit ini biasanya di ujungnya ini bebas, jadi tidak tidak bertumpu pada sendi maupun roll. Jadi karena pada tumpuan jepit pada status tertentu, pada tumpuan jepit ini sudah dapat menahan gaya vertikal, gaya horizontal maupun momen. Jadi di gaya jepit ini atau balok yang tersambung di tumpuan jepit ini tidak dapat bergerak sama sekali. Ya, jadi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini juga, misalnya ada sebuah beban atau tumpuan jepit ini diberikan beban. Nah, jadi jika diberikan beban terpusat ke bawah, nah di tumpuan jepit ini maka menahan beban tersebut. Jadi di tumpuan jepit ini terjadi momen dan juga terjadi gaya geser. Ya, dapat dilihat pada gambar-gambar lainnya ini merupakan contoh cantilever atau tumpuan jepit. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan sebuah tumpuan jepit pada atap bangunan atau pada lantai 2. Nah, di mana eh, baloknya ini bertumpu pada kolom. Jadi sehingga di bagian ujung balok ini tidak terdapat penumpunya. Jadi penumpunya hanya di kolom hubungan antara balok kolom ini saja. Sama juga gambar yang sebelah kanan ini. Jadi untuk perkuatan strukturnya, jadi perkuatan strukturnya ini berada di sebelah sini. Jadi perkuatan strukturnya berada di area ini karena di ujungnya ini tidak tertahan kolom-kolom. Jadi perkuatan strukturnya ada di sini. Nah, jadi dapat dilihat misalnya jika dilihat pada struktur beton bertulang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi misalnya penulangan pada balok cantilever itu semakin dekat ke tumpuan, maka penulangannya itu semakin rapat. Karena semakin dekat ke tumpuan ini, maka kekuatannya ini akan semakin meningkat. Jadi semakin jarang atau semakin jauh dari tumpuan, maka untuk tulangannya ini atau sengkangnya ini jaraknya semakin jarang. Dan semakin dekat ke tulangan, semakin dekat ke tumpuan, jarak sengkangnya ini semakin rapat karena untuk memperkuat dari struktur cantilever ini. Nah, jika dengan sambungan baut dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bawah ini. Jadi misalnya sebuah baja yang berfungsi sebagai balok cantilever. Jadi ini merupakan tumpuan jepitnya. Jadi tumpuan jepitnya ini dipasang ke bagian kolom dengan baut-baut dengan jumlah tertentu. Nah, jadi jika diberikan beban pada ujung ujung balok baja ini, maka baut-baut ini akan menahan balok baja ini agar tetap menempel pada kolom. Selanjutnya, pada konstruksi jepit ini digambarkan dengan berupa batang A dan batang B, yang atau batang AB dijepit pada ujung A ini dan ujung satunya ini merupakan ujung bebas. Jadi pada ujung bebas ini terdapat beban berarah ke bawah berupa gaya P. Jadi akibat dari gaya P ini maka batang ini akan melengkung ke bawah. Karena di ujung A berupa tumpuan jepit ini, maka pada tumpuan A akan memberikan reaksi vertikal ke atas sebesar gaya P sesuai dengan hukum aksi di mana sama dengan reaksi. Atau disebut juga sebagai gaya perletakannya. Dengan demikian, maka nilai gaya perletakannya ini akan sama dengan nol. Ini sesuai dengan persamaan kesetimbangan yang menyatakan bahwa gaya vertikal sama dengan nol. Jadi
apapun strukturnya maupun apakah itu struktur sendirol ataupun jepit bebas. Nah, itu untuk kesetimbangan gaya vertikalnya harus sama dengan nol. Jadi kemungkinan lain adalah batang yang melengkung karena adanya momen gaya pada jepitan sebesar P ini dikalikan dengan sejarak X terhadap A. Agar terjadi kesetimbangan dan batang tetap dalam keadaan lurus, maka pada batang harus ada momen reaksi yang besarnya sama dengan momen luar yang terjadi akibat pembebanan gaya P. Jadi misalnya ini diberikan beban sebesar gaya P, maka di A ini akan terjadi momen juga untuk menahan momen yang diakibatkan oleh gaya P ini. Jadi untuk langkah-langkah perhitungannya, jadi contoh yang pertama ini yaitu konstruksi balok terjepit satu tumpuan dengan beban terpusat. Jadi untuk langkah perhitungan yang pertama menghitung reaksi tumpuan, yaitu dengan menghitung gaya-gaya vertikalnya, di mana untuk gaya vertikalnya ke bawah ini untuk negatif plus minusnya ini hanya menandakan arahnya saja. Jadi ini misalnya minus ke bawah dianggap minus, jadi ke atas atau dianggap positif. Nah, itu hanya menandakan arahnya saja. Di mana pada contoh ini gaya vertikal di A ini sama dengan besar nilainya di P. Kemudian untuk persamaan Sirpos diagramnya, yaitu ditinjau titik X sejauh dari titik B atau titik ujung bebasnya ini. Jadi dx-nya ini juga sama dengan P, di mana merupakan garis lurus sejajar sumbu baloknya. Selanjutnya untuk persamaan bending momen diagram atau gaya dalam momennya, yaitu menghitung nilai mx, di mana untuk persamaannya yaitu negatif, karena ini berlawanan dengan arah momen jepit, arah momen yang terjadi pada tumpuan jepit ini. Minus P dikalikan dengan X, jadi merupakan garis lurus miring jika digambarkan. Jadi untuk X sama dengan A di sini, yaitu besarnya nilai ini karena bebannya ke bawah, maka dianggap negatif, dikalikan dengan A. Kemudian untuk X sama dengan 0, jadi X sama dengan 0 ini berada di titik bebas ini, karena ujungnya ini bebas, maka tidak terjadi momen.